So hi, hello, udah lama nggak bikin video. Jadi hari ini kita mau bahas The Long Night. The Long Night ini sudah pernah aku ceritain kemarin, tapi kualitas videonya kurang bagus, penjelasannya kurang lengkap. Jadi hari ini kita mau bahas The Long Night. Jadi kenapa aku ceritain The Long Night ini? Karena nantinya setelah video ini aku mau bahas Azor Ahai, The Prince Who Was Promised, dan The Last Hero. Jadi tiga tokoh ini adalah tokoh ramalan yang di overshadow di bukunya Game of Thrones. Jadi bukan cuman Azor Ahai doang ya, bukan The Prince Who Was Promised doang, tapi juga ada The Last Hero. Jadi apakah mereka ini adalah satu orang yang sama atau orangnya beda-beda, kita juga nggak tahu. Jadi apa itu The Long Night? The Long Night itu adalah sebuah fenomena alam yang terjadi di seluruh belahan bumi di dunianya Game of Thrones, di universe Game of Thrones ya. Jadi The Long Night itu bukan cuma terjadi di Westeros, tapi juga dari Westeros sampai ke ujung Essos, sampai ke kerajaan Yiti ini, itu kena efek dari The Long Night. Nah, efek dari The Long Night ini itu macem-macem, tapi ada satu persamaan dari semua kejadian yang ada di sini, yaitu tidak munculnya matahari selama satu generasi. Jadi ada orang yang dari lahir, hidup, sampai meninggal, dia itu nggak ngelihat matahari sama sekali, karena dia ya jadi korban di The Long Night ini. Yang namanya matahari nggak muncul, pasti udara jadi dingin, dan semuanya jadi beku, terus kelaparan di mana-mana. The Long Night itu kurang lebih terjadinya antara 10.000 tahun sampai 8.000 tahun sebelum kejadian di buku Game of Thrones. Jadi tepatnya kapan itu nggak ada yang tahu karena tidak tercatat di sejarah, ya kurang lebih seperti itulah gitu. Dan di The Long Night ini ada 3 story yang paling terkenal, di Essos, di Rhoynar, dan di Kerajaan Yiti. Nah, kita bahas yang Westeros dulu ya. Ini kalian pasti udah banyak yang tahu kalau The Long Night di Westeros itu White Walker yang jadi villainnya. Itu yang diceritain Old Nan kepada Bran. Selain dari White Walker, itu juga ada Giant Ice Spider. Jadi kayak laba-laba es gitu yang gede banget. Di Westeros ini, yang jadi hero-nya itu adalah The Last Hero. Namanya The Last Hero. Kalau dalam bukunya, The Last Hero ini katanya dia itu memegang pedang namanya Dragon Steel. Jadi apakah pedang Dragon Steel ini sama dengan Valyrian Steel? Itu nggak ada yang tahu. The Last Hero ini juga tidak diketahui apakah dia orang Westeros asli atau orang dari Essos yang pindah ke Westeros. Itu nggak ada yang tahu. Jadi dia itu sosok yang misterius. Yang jelas dia itu akhirnya bisa mengalahkan White Walker setelah dia itu berunding dengan Children of the Forest, kemudian minta bantuan gitu, tolongin kita buat ngalahin White Walker. Setelah ditolong oleh Children of the Forest, barulah si The Last Hero itu bisa mengalahkan White Walker ini dan mengakhiri The Long Night. Itu cerita The Long Night di Westeros ya. Yang kedua itu cerita The Long Night dari Rhoynar. Jadi Rhoynar ini, maksudnya orang-orang Rhoynar itu adalah nenek moyangnya orang Dorne. Nah, jadi Dorne itu sebenarnya bukan asli orang Westeros, jadi mereka itu udah percampuran dari orang Rhoynar yang pindah ke Dorne. Ini udah pernah aku ceritain di cerita 10,000 Ship, kalian boleh lihat dulu videonya. Nah, jadi The Long Night di Rhoynar itu hampir sama dengan Long Night di Westeros. Jadi tidak ada matahari, dan semua air di sungai ini itu membeku. Jadi kalau air di sungai itu membeku, ya pasti penghidupan mereka tuh nggak ada. Dari dia kan mereka hidupnya di pinggir-pinggir sungai ini, dari nangkep ikan gitu, dari bertani di pinggir sungai. Nah, jadi ini tuh mematikan kehidupan mereka. Ada seorang hero katanya. Jadi hero-nya itu convince the many children of Mother Rhoyne gitu ya. Jadi kayak menyanyikan sebuah lagu untuk supaya matahari terbit lagi kayak gitu. Jadi ini ceritanya kurang jelas ya, serius ceritanya kurang jelas. Siapakah hero itu juga nggak ada yang tahu. Yang jelas katanya dia kayak menyanyikan sebuah lagu supaya matahari terbit lagi, katanya gitu. Nah, setelah itu berakhirlah The Long Night di area Rhoynar ini. Cerita yang ketiga itu dari Golden Empire of Yiti, dan ini cerita yang paling terkenal. Nah, katanya nih, sebenarnya The Long Night itu dimulai dari sini. Di Kingdom of Yiti ini dulunya bukan Yiti namanya. Jadi dulu namanya itu adalah Empire of the Dawn. Jadi istilahnya kerajaan yang paling awal yang ada di dunia katanya. Raja yang memerintah di Empire of the Dawn ini adalah keturunan dari dewa. Jadi dewa mereka itu namanya Lion of the Night dan Maiden of Light. Jadi percampuran antara dua dewa ini melahirkanlah seorang raja, dan rajanya itulah yang memerintah di Great Empire of the Dawn. Mereka itu memerintah selama beberapa puluh ribu tahun. Jadi begitu keturunan selanjutnya tuh umurnya semakin pendek, semakin pendek, semakin pendek.
sampailah kepada Amethyst Empress. Jadi Amethyst Empress ini dikhianati oleh adiknya sendiri. Adiknya itu namanya Bloodstone Emperor. Nah, katanya pengkhianatan inilah yang memicu The Long Night. Nah, jadi itu ya, ini personal opinion aku ya. Kalau menurut aku, yang memicu The Long Night bukan pengkhianatannya. Pengkhianatannya tuh hanya gongnya aja ya. Tapi sebenarnya Bloodstone Emperor ini adalah a horrible person. Jadi dia ini sebenarnya jahat. Jadi kenapa The Long Night itu terjadi? Karena orang jahat naik jadi orang yang berkuasa, kayak gitu. Ini gimana? Jadi Bloodstone Emperor itu, dia itu kayak menguasai black magic, dark arts gitu. Jadi itu dipakai buat memerintah dengan semena-mena. Dan dia itu ya gambarannya ya jahat banget gitu. Nah, gongnya ketika dia itu mengkhianati kakaknya sendiri, si Amethyst Empress ini. Kalau menurut aku pribadi sebenarnya bukan betrayalnya, bukan pengkhianatannya yang memicu The Long Night, tapi karena Bloodstone Emperor sendiri itu udah a horrible person sejak awal, dan dia itu jahat sejak awal. Jadi ini hanya gongnya aja. Nah, di cerita inilah ada seorang hero namanya Azor Ahai. Jadi Azor Ahai itu, dia itu adalah pahlawan yang memegang pedang yang bercahaya, wielding a flaming sword, katanya kalau di buku ya. Jadi gimana caranya dia menempa pedangnya? Jadi menempa pedangnya itu pakai blood magic juga. Jadi dia itu kayak nusukin pedangnya itu ke jantung istrinya. Nah, setelah itu pedangnya bercahaya gitu. Jadi dia ini bisa dibilang pemakai blood magic ya, seperti dia. Nah, jadi dari dua cerita tadi sebenarnya ada dua tokoh penting hero di The Long Night ini, yaitu Azor Ahai dengan The Last Hero. Banyak fandom yang menganggap Azor Ahai dan The Last Hero itu adalah satu orang. Kalau aku pribadi nganggap ini adalah dua orang yang berbeda. Karena mereka itu story-nya, yang ini itu lebih ke fire magic. Jadi blood magic itu dipakai oleh Targaryen, oleh orang-orang di Valyria, dan itu adalah fire magic. Nah, sementara ini itu dia lebih ke ice magic. Nah, judul dari seri buku Game of Thrones itu adalah The Song of Ice and Fire. Sebenarnya ada cerita dari dua elemen ini. Kemungkinan besar tidak mungkin Azor Ahai dan The Last Hero ini adalah satu orang, tapi dua orang. Jadi kalau menurut aku, A Song of Ice and Fire itu adalah dua orang yang berbeda dari dua elemen yang berbeda. Ya, tapi mereka itu mungkin punya koneksi satu sama lain. Nah, sebenarnya kalau di buku itu ada lagi nama-nama hero-nya kayak Hirokun, Yintar, Neferion, Edric, The Shadow Chaser, dan lain-lain. Tapi ini semua itu sebenarnya satu nama. Kalau menurut aku itu ada satu orang, dan mereka ini ada di Essos. Sementara kalau di Westeros itu namanya The Last Hero, dan mereka itu kayak beda sendiri gitu, The Last Hero itu, karena mereka itu lebih ke ice magic. Terus gimana dengan The Prince Who Was Promised? Jadi asal dari ramalan The Prince Who Was Promised itu adalah Azor Ahai. Jadi ramalannya itu ribuan tahun kemudian nantinya akan terjadi lagi The Long Night ini, dan Azor Ahai ini akan reborn. Jadi dia itulah The Prince atau The Princess Who Was Promised. Karena ini ramalan lahirnya dari Essos, jadi ramalannya itu udah bercampur-campur bahasa gitu. Nah, di bahasa Valyria, the prince or the princess itu gendernya tidak disebutkan. Nah, gitu ya. Jadi itu dia semua cerita The Long Night yang pertama yang ada di buku. Ceritanya memang gak lengkap karena ini ceritanya di zaman prehistorinya dunia Song of Ice and Fire. Nanti next video kita akan bahas who is Azor Ahai, the prince who was promised, dan The Last Hero di versi buku Game of Thrones-nya.